Selamat siang Bu Yuliana. Selamat siang Bu Yemi. Monggo Pinara. Eh, Bu Yuliana, hari ini kita ada jadwal kucing ya. Oh nggih, terima kasih. Kok saya hampir lupa nggih Bu niki wau. Ada jadwal, Iya, sudah ada jadwal diinfokan nggih. kemarin. Iya, iya. Nggih. Makanya hari ini kita ada jadwal kucing. Mari kita duduk bersama, mari kita ngobrol-ngobrol tentang proses Nggih, pembelajaran. Siapa tahu ada yang bisa kita diskusikan nggih, seperti nggih. itu Bu Yuliana. Itu. Nggih. Apa Nggih, kabar nggih. tadi Bu Dengan Yuliana? senang Sehat hati ya? ini kita ngobrol-ngobrol bersama. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Sehat ya Bu Yuliana? Nggih. Sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Nggih, Masih nggih. Hari sehat. ini iya, hari ini aja ada jadwal ngajar di kelas apa hari ini tadi? Saya ada di kelas 12, Bu, hari ini. Oke. Iya, Jadwalnya iya. semua kelas 12 hari ini. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Ini ada sesuatu yang harus di-sharing-kan seperti itu. Nah, mungkin karena anak kelas 12 di kelas ini memang agak spesial ngoten Bu anak-anaknya. Tapi yang spesialnya positif iya, negatif iya. Cuma yang negatif ini yang condong kelihatan seperti itu. Itu yang menjadi topik hangat seperti itu. Iya, Ngoten. iya. Nggih, nggih. Kayaknya kok ada topik hangat itu. Ceritanya ini masalahnya tentang apa kayak gitu maksudnya? Atau memang dia prestasinya gimana gitu? Nggih. Nah, kalau misalnya kebetulan saya kalau di kelas ini tuh sering jam-jam terakhir nggih, Bu. Kalau enggak jam terakhir, biasanya setelah olahraga. Nah, itu kan olahraganya setelah jam 10. Lah, itu kan pas panas-panasnya, terus kalau jam terakhir itu sudah ngantuk, sudah capek, ya lapar, terus pasti menguras tenaga seperti itu. Terus, nah ini ada salah satu siswa, si P ini yang memang kelihatan berbeda. Dia kalau di kelas, apalagi kalau sudah sering jam terakhir itu, kalau pas pelajaran saya itu seringnya ya acuh gitu, terus mengganggu teman, ya. Terus dia nggak mau memperhatikan pelajaran, ya. Kadang saya sampai iki bocah iki njaluke piye to, itu HP-an saja. Nanti kalau misalnya ditegur, kalau nggak sesuai dengan hatinya itu mesti grundel, ngomel-ngomel seperti itu. Akhirnya kan itu juga saya juga ikut emosi apalagi kalau sudah siang. Jadi ya kita pernah sampai sama-sama wengkel-wengkelan, sampai getem-getem seperti itu, pernah seperti itu. Nah, ini memang dia cenderungnya mengganggu teman seperti itu. Nah, kalau sudah misalnya mengganggu teman itu kan akhirnya temannya juga merasa nggak kerasan. Nggak kerasannya itu pernah bilang ke saya, kok ini B itu kalau diberitahu mesti gini, alah mek ngono tok nesu, mek ngono tok nesu, begitu. Itu yang sering saya alami dengan si B itu seperti itu, apalagi jam saya jam terakhir, jam ke-9, 10, wah itu anak-anak pikirannya cepet pulang, cepet selesai. Tapi si P ini ketika nanti dengar bel ya dia seneng malah basketan, futsal, malah nggak pulang-pulang seperti itu. Ngoten Bu, Gitu nggih. itu yang bisa Kira-kira saya sampaikan. Nggih, memang anak-anak kita hebat-hebat luar biasa, banyak skill-nya nggih. nggih, Kira-kira kalau dengan, nggih. apa, apa ya, kejadian seperti itu gitu, solusi apa yang kira-kira Bu Yuliana lakukan? Apakah sudah punya gambaran solusinya bagaimana sih dengan siswa saya yang bernama P ini gitu? Itu kira-kira sudah ada solusinya apa belum, Bu? Nggih, yang pernah saya lakukan, karena saya melihat dia itu cenderung melihat HP, ya saya berusaha untuk
materi itu ada yang saya ambil dari YouTube memang seperti itu supaya dia bisa fokus. Itu satu. Terus ketika dia nggak mau nulis, ya saya coba ajak menggambar. Menggambarnya bukan berarti terus gambar asal-asalan, tapi menggambar yang ada hubungannya dengan pelajaran seperti itu. Saya berusaha untuk membuat dia mau dulu seperti itu. Tapi ya itu ya istilahnya kalau bahasa Jawa apa ya, dok nyeng ngoten niku seperti itu. Jadi Nggih. kalau dia mood ya mau tapi cuma sebentar saja nanti balik lagi. Kalau enggak mood ya nanti ya sudah seperti itu ulahnya glosor seperti itu. Nanti dibilang kalau tadi tondang cuci muka itu nggak mau dia pilih tidur gitu. Kadang ih Iya. grugeten kalau mau jewer itu yo nggak boleh nanti kenapa-kenapa seperti itu. Ngoten Bu. Nggih nggih. Nggih nggih. Solusinya tadi Bu Yuliana menyampaikan bahwa, pembelajarannya digonta-ganti begitu nggih? Nggih, itu dianya seperti itu, Nggih nggih. nggih. Kira-kira langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Bu Yuliana dengan, si anak ini yang sangat hebat ini? Ya, saya melihatnya kan, dia dari keluarga bukan broken sebenarnya, tapi kan orang tuanya sudah meninggal. Karena sudah meninggal, kebetulan itu tinggal dengan kakaknya. Nah, di rumah kan kakaknya ada cewek cowok, yang satu di luar negeri, yang cewek, terus yang cowok itu di rumah tapi kakaknya keras yang cowok. Tapi kalau yang cewek yang tinggal satu rumah dengan dia, yang sering mengantar dia ke sekolah itu kakaknya sepertinya bisa memahami lah itu nanti mungkin saya bisa ke kakaknya dulu menanyakan kira-kira di rumah apa ada masalah seperti itu kok di kelas dia seperti itu kadang kan ngantuk kalau ngantuk pasti di rumah ada sesuatu yang mungkin di rumah dia bisa tidurnya pagi atau apa kan itu saya nggak tahu terus yang berikutnya mungkin nanti saya juga tanya ke guru mata pelajaran lain selain mata pelajaran saya apakah dia juga seperti itu ogah-ogahan atau justru semangat atau buat ulah yang lain saya juga nggak tahu nanti akan coba untuk bertanya seperti itu. Ya. Dengan langkah-langkah, yang Bu Yuliana bayangkan, langkah-langkah yang akan dilakukan seperti itu, kira-kira bagaimana bentuk penerapannya Bu Yuliana? Nanti penerapannya ketika saya sudah ngobrol sana sini kembali di kelas atau di lapangan ketika pembelajaran itu saya akan berusaha membuat dia senang dulu. Otomatis kalau membuat dia senang, teman-temannya juga harus dibuat senang. Kita happy-happy dulu seperti itu. Eh, Paling tidak di awal kita sharing bersama, bisa salah satunya seperti itu. Di kelas kita sama-sama menyampaikan unek-unek, takutnya kesalahan ada hanya saya. Misalnya saya terlalu cepat atau terlalu memanjakan mereka atau saya terlalu misalnya emosi atau menggebu-gebu yang bagaimana itu kita sampaikan dulu kita bisa bersama-sama ngobrol salinglah di kelas seperti itu. Nggih nggih nggih. Kalau dengan ceritanya Bu Yuliana seperti itu, kira-kira pendapatnya Bu Yuliana sendiri tentang si A ini apa ya, Si Bu, ya? P. Si P ya si P ya? Ya si Si P P. dengan kejadian yang seperti itu, eee, kira-kira pendapatnya Bu Yuliana apa sih? Anak yang Kalau gimana gitu? ya kalau saya lihat kan memang dia di apa non akademiknya dia lumayan sih Bu. Soalnya saya tahu dia ikut boxing seperti itu. Ikut boxing dan kebetulan tempatnya itu di seperti itu. Jadi kalau pas apa dia apa boxing itu dia cerita pernah cerita
kalau dia ada hal yang harus ditonjolkan karena dia ingin masuk TNI seperti itu, seperti ayahnya ingin masuk TNI. Terus dari sisi yang lain, yang non akademiknya selain boxing dia juga ikut ini apa bela diri, tapi saya lupa namanya seperti itu. Nah, kalau enggak tahu ini memang pelajarannya terlalu sulit oleh dia karena jenengan tahu sendiri ya memang pelajaran bahasa asing ini kan awam dan dia sendiri pun juga mempelajarinya dari nol. Saya pun juga teman-temannya juga belajarnya dari nol. Mungkin dari situ terus akhirnya atau dia nggak cocok sama saya sebagai pribadi, akhirnya menjadi seperti dirinya yang seperti itu. Tapi ketika saya ngobrol tentang boxing dengan dia, dia enjoy. Dia enjoy. Dia bisa apa santai menceritakan. Tapi kalau sudah menyangkut pelajaran nih, rasanya saya juga greget sama dia seperti itu. Iya, iya, iya. Ngoten. Iya, iya. Berarti si P ini mempunyai Oke. prestasi di non akademik ya, Bu ya. Nggih. Iya, Nah, iya. makanya apakah semua orang, semua anak, semua siswa ketika dia punya prestasi yang non akademiknya menonjol, apakah yang di akademiknya itu menurun? Saya juga kadang-kadang mosok ya iya toh, mosok ya iya toh, apakah nggak bisa ngimbangi antara ini maksudnya ya sama-sama imbang lah 50% seperti itu. Kadang berpikirnya sampai seperti itu. Iya, 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 iya. Intinya kan sebenarnya Bu Juliana sudah tahu ya si P ini mempunyai kelebihan tersendiri gitu nggih. Nggih, Kelebihannya nggih. di apa namanya di non akademik untuk menarik agar si P menyukai dengan bahasa asing itu Bu Juliana kira-kira apa ya mau kita pakai pembelajaran dengan bagaimana ya gitu punya nggak Bu bayangannya Bu? Ada pembelajaran itu. Terus eh, ini yang saya rencanakan ke depan itu memang dari temanya itu kan makanan sama minuman. Terus kebetulan yang tema yang kelas 12 kan hanya sedikit, KD-nya juga hanya 2 saja seperti itu. Jadi kan saya bisa mengoptimalkan di sana. Rencananya memang karena materi intinya itu sudah banyak di kelas 11, ini yang kelas 12 kita tinggal enjoy-enjoy saja, santai-santai. Terus ini sudah eh, saya buat game untuk yang pembelajarannya. Jadi saya menyiapkan tali, terus tempatnya juga sudah saya siapkan. Nanti saya berkeinginan untuk membawa dia ke lapangannya yang di Duardoyo yang di belakang itu kan luas tempatnya, saya ajak ke situ. Terus yang berikutnya, mungkin saya harus membuat rencana pembelajaran saya itu lebih matang dan lebih mengena ke anak-anak, terutama si P ini karena karakternya kan berbeda. Mungkin dari rencana pembelajaran itu saya untuk hasil akhirnya kalau si P melihat kesehariannya seperti itu, saya nggak berharap banyak, yang penting dia ikut dulu saja. Ikut Nggih, dulu, terus iya, senang tugas-tugas dulu. itu akan saya bedakan, iya, tugas-tugasnya kalau misalnya temannya 5 ya dia cukuplah 2 sudahlah, itu aja Iya, dan saya harus legowo seperti iya, itu iya, iya. supaya ini saya memacu dia supaya tidak ogah-ogahan dulu gitu, supaya nggak sering mengganggu Iya, temannya iya. seperti itu. Iya, 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 oke. Berarti sudah menyiapkan rencana aksinya nggih, Bu, rencana aksinya dengan membuat Nggih, game seperti tadi nggih, dengan nggih, apa, dan semoga itu makanan ya? berhasil. Nggih. Ya, Setelah rencana tema-tema makanan dan minuman. nggih, setelah rencana aksi tentunya kan Bu Yuliana mempunyai apa ini ya, tanggung jawab ya, tanggung jawab, komitmennya. Komitmen apa yang nanti ke depan akan dilakukan? Yang Komitmen akan tanggung saya jawab. nggih, yang saya akan lakukan ke depannya,
saya nggak menuntut banyak kepada kelas ini, terutama si B, paling tidak anak-anak bisa mendapat ilmu yang berharga dari proses yang dilalui seperti itu. Terus saya berusaha untuk membuat mereka senang, mereka menyukai dengan pelajaran ini, terus juga menyukai diri saya seperti itu dengan karakter saya yang kadang kadang A, kadang B, kadang C, terus dan saya akan ini mencoba untuk ngerem apa yang ada di dalam diri saya. Kalau saya misalnya bisa ngerem saya sendiri, otomatis pembelajaran itu lewat dan kita bisa melewati kalau istilahnya sungai yang arusnya besar, kita akan tentunya akan bisa melewati arus-arus itu seperti itu. Nggih nggih. Itu adalah bentuk tanggung jawabnya ya, Bu, dan komitmennya nggih. Nggih, nggih. Ada nggak alternatif, pembelajaran yang jenengan lakukan selain itu, Bu? Yang saya lakukan misalnya selain game nggih, karena tema makanan dan minuman ini saya sudah setting, saya sudah menyusun apa, menyusun nama-nama makanannya. Kebetulan saya juga survei di supermarket terdekat atau minimarket itu, kita belajar membaca huruf secara sederhana dari makanan-makanan yang ada itu. Terus kita nanti bisa membuat presentasi, anak-anak bisa membuat poster, membuat video dan lain-lain Iya. dari hasil surveinya itu. Karena Nggih kalau nggih. temanya makanan minuman berarti kan ada harga di sana, ada rasanya. Oh, rasanya rumput laut ternyata seperti ini, seperti itu. Iya iya. Itu, pemikiran yang sangat luar biasa. Jadi, apa ya, kesimpulannya dengan kejadian anak yang bernama P membuat Bu Yuliana tergerak untuk membuat sebuah pembelajaran yang inovatif dan lain sebagainya. Kemudian berusaha membuat anak-anak tidak hanya P saja mungkin ya Bu, karena P Nggih, mungkin sangat betul. menonjol, kita tidak tahu yang lainnya bagaimana, dengan apa yang Bu Nggih, Yuliana rencanakan, rencana aksinya, langkah-langkahnya, kemudian komitmen Bu Yuliana, semoga ke depannya berjalan dengan baik, semoga anak-anak juga bisa mengikuti pembelajaran amin, dengan baik. Bu Yuliana, amin. saya rasa untuk kegiatan hari ini, coaching hari ini saya rasa sudah cukup, mungkin bisa Nggih, disambung di lain waktu. Semoga untuk nggih, P P yang lain bisa mengikuti pembelajaran Bu Yuliana dengan sangat baik dan Bu Yuliana juga, nggih, selalu untuk berinovasi dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu aja Bu Yuliana untuk, coaching amin. hari ini. Nggih, Nggih, terima terima kasih kasih Bu Yu banyak. nggih, Jangan sampai sampai ketemu lagi nanti. bosen-bosen nggih, Bu. Iya Bu, Nggih, nggih sampai terima kasih, ketemu selamat lain siang ya Bu waktu. Yuliana. Nggih, Nggih, selamat sami-sami, siang. selamat siang, sampai jumpa lagi.